Shalom Bapak Ibu, kembali bertemu dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan, Damai Sejahtera untuk kita semua. Kami ada di Cafe Blessing, seorang milik anak Tuhan juga yang diberkati Tuhan. Nah, kita akan terus lebih lanjut belajar lagi tentang selayang pandang Alkitab. Kita sudah sampai di kitab Keluaran. Hari ini kita akan melihat tentang makanan orang Israel 40 tahun di padang gurun. Yang mereka makan adalah manna. Satu-satunya bangsa di muka bumi dalam seluruh sejarah alam semesta ini yang pernah makan makanan dari surga, Bapak Ibu, manna. Menarik sekali kalau kita perhatikan manna ini, ketika orang Israel diminta untuk mengambil manna, mereka yang mengambil banyak cukup, mereka yang mengambil sedikit juga cukup. Tidak pernah ada yang sedikit menjadi kekurangan, yang banyak kemudian menjadi berlebihan. Nah, problemnya kemudian Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu mereka mengumpulkan mana, kalau mereka tidak habiskan untuk hari itu Bapak Ibu, tapi dibiarkan sampai besok, maka mana itu akan membusuk. Dia membusuk dan berbau. Menariknya, setiap kali hari Jumat, ketika mereka mengambil secukupnya, hari Sabtu mereka tidak boleh mengambil, karena itu adalah hari Sabat untuk Tuhan. Tapi yang mereka ambil cukup di hari Jumat, ketika kemudian sampai di Sabtu, dia berlipat ganda dan tidak membusuk, juga tidak berbau. Tapi di luar hari Jumat dan Sabtu, kalau mereka mengambil lalu bersisa, sisanya pasti berbau, busuk, dan merusak Bapak Ibu mananya. Coba perhatikan jenis makanan yang sungguh berbeda, unik sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Orang Israel langsung diberi makan oleh Tuhan. Itu sebabnya 40 tahun di padang gurun, mereka tidak pernah, atau kita tidak pernah membaca di dalam Alkitab, mereka pernah mengalami kelaparan sampai mati. Atau tidak ada satu isu pun di mana orang mati karena kelaparan. Mereka dicukupkan oleh Tuhan, tidak pernah bercocok tanam, tidak pernah menuai, tidak pernah mengambil atau berladang. Tapi Allah memelihara mereka dengan luar biasa selama 40 tahun. Tapi sayang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun mereka makan mana yang luar biasa, mereka menganggap sehari-hari seperti sesuatu yang sudah biasa, sampai-sampai mereka tidak bisa melihat sisi mujizat yang luar biasa. Nanti di kemudian hari Bapak Ibu, kita melihat Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang Bapak Ibu dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Lalu kemudian sisa 12 bakul yang makan belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sebenarnya itu sebuah gambaran mau memberitahu bahwa Kristus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Tapi hari ini Bapak Ibu, mari kita merenungkan tentang makanan orang Israel ini. Mana? Menjadi makanan mereka yang membuat tubuh mereka sehat, membuat mereka kuat, bisa berjalan di padang gurun 40 tahun lamanya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Apa pembelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu, orang bilang kadang-kadang dalam hidup ini kita ada musim. Ada musim di mana hidup kita musim semi, ada musim dingin, ada musim gugur. Dengan bahasa lain orang berkata hidup kita ini punya fase-fase. Kadang-kadang kita masuk di dalam fase padang gurun. Bapak Ibu, ketika hidup kita masuk di fase padang gurun, kita patut bersyukur. Orang Israel di padang gurun, tapi dipelihara Allah sempurna. Seperti yang saya katakan tadi, tidak bercocok tanam, tidak pernah menuai, tapi tidak pernah mengalami kelaparan. Justru di padang gurunlah mereka mengalami pemeliharaan Allah yang sempurna luar biasa. Nanti di tanah perjanjian, di Kanaan, mereka harus bercocok tanam, mereka harus menuai, mereka harus memperhatikan ladang mereka harus bekerja keras di negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tapi di padang gurun, mereka dipelihara dengan sempurna oleh Allah. Bapak, Ibu, dan saya, jika ada di antara kita merasa bahwa masa pandemi ini engkau seperti ada di padang gurun, semua serba kering, semua serba panas, semua serba ekstrim dan tidak nyaman. Justru situasi seperti itu, kita patut bersyukur karena Allah memelihara dengan sempurna. Seperti bangsa Israel, di padang gurun yang mematikan begitu, bagi Israel kehidupan yang mereka dapatkan. Mereka beroleh makan dari surga yang tak henti-hentinya. Terus Allah mendistribusikan mana itu untuk mereka, berapapun jumlah mereka, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini, sambil Bapak Ibu beraktivitas, ingatlah Allah adalah Allah yang mencukupi kehidupan kita. Dia Yehova Jireh. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.